kata Imam Nawawi Aminuddin, betapa pentingnya kamu untuk selalu menghadirkan niat, ya, menghadirkan niat. Di mana itu menghadirkan niat? Fi artinya di dalam. Pada punya kita ada? Ada kita lihat. Fi itu artinya di dalam. Jami'i seluruh. Al-a'mal, al-amal itu jamak dari amal, ya. Kalau kata mufradnya amalun, kalau banyak a'malun. Di seluruh pekerjaan, wal aqwal dan seluruh perkataan, wal ahwal dan seluruh tingkah, ya, atau seluruh keadaan, seluruh situasi boleh. Al-barizati itu yang zahirah, yang nampak, wal khafiyati dan yang tersembunyi, ya. Jadi kita dapat nasihat dari guru kita bahwa amal ibadah itu perlu untuk kita hadirkan niat. Kemarin udah saya singgung, niat itu terjadinya kapan? Muqtaronan atau muqtarinan bi fi'lihi, ya. Yang namanya niat itu terjadinya bareng dengan pekerjaan. Bapak-bapak sekarang ngaji nih, pekerjaan pertama ngaji apa? Melangkahkan kaki dari rumah. Masa ujuk-ujuk ada di sini? Tadi saya wudhu, kamar mandi dengan segala macam keharusannya. Saya pakai baju, saya pakai ini, berikut saya melangkah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa ya Allah. Insya Allah saya ini sekarang mau ngaji karena kekuatan dari Engkau, dan semuanya saya serahkan untuk Allah bareng sama ngelangkah. Jangan masih di kamar mandi. Kemana? Gue lihat mau ngaji. Tak dulu, siapa tahu kepleset dan kamar mandi. Kan nggak jadi ngaji. Kalau udah ngelangkah itu namanya niat tuh, bareng ya. Di mana tempatnya? Ngucapinnya itu hukumnya sunnah. Kewajiban niat di mana? Fil qalbi, inha, di dalam hati. Ya. Jadi nggak usah diucapin juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Ngomong, ya Allah, saya bisa ngaji malam ini karena kekuatan dari Engkau, dan ngaji saya nggak lain semata-mata pengen dapat ridho-Mu, ya Allah. Udah cukup barangkali. Emang ada yang lihat kalau gitu? Ada. Gue pengen ngaji malam ini nih, biar mudah-mudahan habis ngaji gue bayar utang. Ada nggak? Tapi bukan di sini. Di sini nggak mungkin ngaku. Makanya saya kurang demen tuh. Nggak salah sih. Alangkah indahnya kalau kita melakukan sesuatu udah karena Allah. Kebayar hutang karena Allah. Kemudian jualan laku karena, kan semua karena Allah. Apa sih yang bukan punya Allah di dunia? Kalau kita udah dapat perintah Allah, insya Allah apapun yang kita kepengenin insya Allah akan diberikan oleh Allah, sebab Allah udah itu sama kita. Maka lakukan segala kelakuan untuk Allah. Oh ya, amal, akwal, begitu ya akwal. Kalau amal kan kerjaan tuh, sholat. Saya ulang lagi, sholat di mana itu niat? Pas Allah, di situ tuh niat tuh. Lah itu Abi ngomong usolli sunnah. Lagi itu belum masuk kerjaan sholat, belum. Kalau udah Allah, itu kerjaan sholat itu pertamanya apa? Takbir. Nah kalau usolli kan belum takbir. Ya jangan usolli umpama mau makan dulu 2 piring, sebelum Allahu Akbar boleh. Allah kan kagok. Umpama ada orang gila kemana Allah, nggak apa-apa. Apalagi usolli. Kadang-kadang iseng, lu kagak boleh usolli, lu nggak ada dari sononya. Lah kesalahannya kapan lu? Orang gua juga dapat dari sono. Nggak apa-apa, itu pas sebelum sholat.
kecuali kalau setelah takbir. Begitu Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam mungkin itu mah. Oke, ya akwal tuh omongan. Ahwal. Sekarang ada tingkah laku. Ya banyak sih kegiatan kita nggak pakai ngomong, kegiatan kita nggak pakai kerja, kegiatan kita nggak pakai aktivitas. Tapi itu dianggap ibadah kalau seandainya niat kita bagus. Apa contohnya ya? Saya kasih contoh nih. Ada orang melihat Ka'bah, ibadah nggak? Mau melihat Ka'bah, itu kan bukan kerja, ngomong kagak. Tapi itu apa tingkah semacam itu? Kalau kita niatin baik, maka insya Allah akan penuh dengan pahala dan balasan dari Allah. Jadi saya melihat Ka'bahnya itu karena saya diperintah untuk melihatnya dan dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Jadi itu ibadah, tapi perlu niat. Ya. Lalu saya kasih contoh lagi. Makan minyak wangi. Kalau menurut saya, yang pakai minyak wangi pahalanya macam-macam. Ada orang yang satu niatnya, gua pakai minyak wangi biar gua kagak apok. Begitu berdiri gua sama temen gua, itu anak itu temen gua kagak keganggu sama apok gua, cakep ibadah. Ada yang kedua, dengan pakai minyak wangi saya ikut kepada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Dua, udah yang kedua. Yang ketiga, niat ya Allah dengan menggunakan minyak wangi, al-malaika, para malaikat akan datang dekat kepada saya. Akhirnya ibadah saya dilaporkan oleh mereka kepada Engkau ya Allah. Luar biasa tinggi. Ini bisa dapat 30, bisa dapat 20, bisa dapat 10, bisa kagak dapat apa-apa. Minyak wangi, pokoknya gue biar keren aja. Menurut lu keren siapa? Semuanya kudu kepada Allah ya. Oke, al-barizah. Al-barizah yang kelihatan ya, baris munfasil kalau di nahwu ada ya. Wal khafiyah. Khafiyah itu ada kalimat di Quran, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yakhfa itu ngumpet. Jadi al-khafiyah yang ngumpet, yang tidak kelihatan. Al-barizah yang kelihatan. Sementara kita sama-sama diwajibkan untuk menghadirkan niat di seluruh pekerjaan, seluruh perkataan, seluruh tingkah laku yang kelihatan atau tidak kelihatan. Oke, alhamdulillah selesai sudah ya. Ini ngaji boleh nanya, tapi sekitar ini aja. Ini kadang-kadang ngaji nanya harga beras, toko itu. Oke, lihat di para ustadz terutama ya, yang apa ya, yang membudaya di kita ini di Indonesia, ustadz rata-rata ikut kepada apa yang telah dilaksanakan oleh Al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi rahimahullah. Beliau itu begitu mengarang, alhamdulillah sudah nggak kita baca terlalu banyak ya. Kemudian beliau sama-sama mengutarakan unwan itu, judul ceramah saya hari ini atau malam ini berkisar sekitar apa gitu ya. Setelah itu apa? Ini kebiasaan beliau. Sebelum beliau ngalor ngidul ngulon ngetan bicara, pertama yang keluar qalallahu ta'ala. Sama enggak Ustaz kita? Sama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu qalallahu ta'ala. Ini diikutin oleh kita semuanya ya. Ternyata Riyadhus Shalihin merupakan kitab yang ditulis oleh Imam yang mulia Syarafuddin Yahya An-Nawawi, yang beliau ternyata kebiasaannya kita sama-sama laksanain. Sebelum bicara ngalor ngidul, yang pertama qala Allah Ta'ala. Lihat kitabnya kalau ada punya kitabnya. Qala artinya telah berfirman. Allah Ta'ala maha luhur Allah ya.
Jadi qala Allah Ta'ala terjemahnya Allah yang maha luhur telah berfirman. Berfirman itu apa? Ya kalau bahasa sehari-harinya berkata ya. Tapi alangkah indahnya ilmu kita harus disertai dengan akhlak. Walaupun itu qala berkata, okelah kalau untuk orang biasa qala berkata. Kalau Nabi yang qala bersabda, kalau Allah berfirman ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman pertama? Nah, ini ayatnya Al-Bayyinah ya. Bismillahirrahmanirrahim.